Bab 5968 Anda lulus. Dia mengayunkan pedangnya lagi, dan aura kabur dan kacau pertama kali muncul di bilah pedang. Alih-alih meluas, aura itu menyusut ke dalam, melingkari tepi pedang dan memancarkan aura samar, melarutkan semua hukum. Segera setelah itu, kekuatan kelima elemen beredar, tidak berubah menjadi energi pedang lima warna, tetapi berevolusi menjadi siklus halus pembangkitan dan pengekangan timbal balik dari kelima elemen, melekat pada aliran energi yang kacau, meningkatkan stabilitas dan variabilitasnya. Api sejati bumi berkobar di punggung pedang, memberikan kekuatan pendorong dan pemurnian yang dahsyat. Bayangan naga emas yang samar melayang di sekitar gagang pedang, membawa serta ketajaman yang tak terkalahkan dan keagungan yang megah. Serangan pedang ini tampak jauh kurang mengesankan dibandingkan aura pedang 100 kaki sebelumnya, dan bahkan tampak agak biasa saja. Namun ketika dia mengayunkan cambuk cahaya bintang itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Saat energi kacau itu bersentuhan dengan cambuk cahaya bintang, cambuk yang terkondensasi dari kekuatan bintang murni dan cukup kuat untuk menghancurkan artefak magis itu mulai meleleh dan hancur dengan cepat, seperti es dan salju yang bertemu dengan matahari musim semi. Siklus lima elemen menyerbu dengan mulus, mengganggu struktur energi internalnya. Api sejati bumi menghanguskannya, membakar habis sisa-sisanya. Bayangan naga itu bergumam pelan, dan ujung pedang mengarah langsung ke tenggorokan bayangan di sebelah kanan tanpa halangan apapun. Wajah buram dalam gambar itu tampak sedikit bergetar. Segel tangan berubah, dan sosok itu menghilang seperti cahaya bintang, lalu terbentuk kembali beberapa meter jauhnya, tetapi auranya tampak lebih redup. Ia menatap pedang di tangan Dev, dan suaranya yang acuh tak acuh kembali terdengar, perpaduan berbagai kekuatan, dengan kekacauan sebagai dasarnya. Menarik, kau telah lulus ujian pertama. Saat selesai berbicara, dua sosok yang sebelumnya menyerang Raja Iblis Awan Merah dan mempertahankan medan gravitasi juga berhenti pada saat yang bersamaan, dan sosok mereka perlahan menghilang. Langit berbintang lenyap seperti lukisan yang pudar, dan keduanya kembali ke hutan bambu giok, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun, kekuatan yang terkuras di dalam tubuhnya dan bercak darah di lengan Raja Iblis Awan Merah membuktikan keaslian pertempuran barusan. Sudah disetujui. Raja Iblis Awan Merah mengguncang lengannya yang sedikit mati rasa, masih gemetar. Ketiga orang itu benar-benar jahat. Seandainya bukan karena serangan pedang terakhirmu. Itu hanyalah jalan pintas. Dev menggelengkan kepalanya, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan keseriusan yang lebih dalam. Cara mereka menggunakan kekuasaan telah memberi saya banyak inspirasi. Mungkin kita telah melangkah terlalu jauh dalam pendekatan. Kekuatan sejati mungkin terletak pada kendali dan integrasi tertinggi dari esensi kekuasaan. Ini hanyalah rintangan pertama, sisanya mungkin akan jauh lebih sulit. Setelah mengatur napas, keduanya melanjutkan penjelajahan mereka. Benar saja, mereka belum berjalan jauh ketika ujian kedua datang. Kali ini, mereka tiba di puncak sebuah gunung terpencil yang diselimuti kabut. Di puncak, hanya ada sebuah paviliun batu sederhana, di mana duduk sesosok hantu seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan pakaian linen kasar. Di hadapan lelaki tua itu ada sebuah papan catur, tetapi bidak-bidak di atasnya bukanlah bidak catur biasa, melainkan rune misterius yang terbentuk dari energi hitam dan putih, yang terus berubah. Duduk. Sosok ilusi lelaki tua itu mengangkat tangannya memberi isyarat, suaranya tenang, ujian kedua tidak akan menguji kemampuan bertarungmu, tetapi hanya pemahamanmu tentang Dao. Ini adalah permainan catur mekanisme Qi, yang berisi prinsip-prinsip kuno. Para kultivator Qi tentang menyerap langit dan bumi serta menyelaraskan Yin dan Yang. Sebagai pemain hitam, Anda melakukan langkah pertama dan menempatkan bidak Anda di titik di mana energi papan catur bertemu, sehingga memengaruhi perubahan dalam permainan. Jika Anda dapat membuat orang tua ini bangkit, atau menyebabkan permainan berkembang menjadi gambaran awal dari kekacauan, maka Anda telah berhasil. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya agak terkejut. Sedang bermain catur. Tes ini benar-benar di luar dugaan. Raja Iblis Awan Merah menggaruk kepalanya, aku tidak bisa menangani hal ini. Dev, terserah padamu. Setelah berpikir sejenak, Dev berjalan ke meja batu dan duduk. Dia menatap papan catur dan tiba-tiba merasa pusing. Papan catur mungkin tampak biasa saja, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, garis-garis hitam dan putihnya mengalir tanpa batas, setiap area menyerupai dunia mini, berisi variasi tak terbatas dan kebenaran yang mendalam. Yang disebut, tempat di mana Qi bertemu, bahkan lebih sulit ditemukan dan dipahami, membutuhkan kesadaran spiritual yang sangat tinggi dan wawasan tentang aliran energi. Dia mencoba menggunakan indera ilahinya untuk merasakannya, tetapi mendapati bahwa indera ilahinya seperti lembu lumpur yang memasuki laut, mudah larut oleh energi misterius di papan catur. Jelaslah, tes ini tidak menguji kekuatan kepekaan spiritual seseorang, melainkan pemahaman dan kesesuaian yang lebih mendasar. Dev memejamkan matanya, tidak lagi menggunakan matanya untuk melihat, maupun indera ilahinya untuk menjelajah. Dia menenangkan pikirannya sepenuhnya, mengingat kembali pemahamannya tentang esensi kekuatan selama ujian pertama, dan keadaan kekacauan serta Yin dan Yang yang halus sebelum keduanya terpisah ketika keempat kekuatan di dalam dirinya menyatu. Lambat laun, ia memasuki keadaan kekosongan dan ketenangan. Di punggung tangan saya, pola lima elemen dan api bumi terasa sedikit hangat. Di dalam dantian, bintang-bintang purba empat warna berputar perlahan, memancarkan ritme yang unik. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Dev tiba-tiba mendapat ilham.
Dia mengangkat tangannya tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi hanya mengandalkan semacam perasaan yang tak dapat dijelaskan untuk dengan lembut menunjuk jari telunjuknya ke posisi yang tampaknya biasa saja di papan catur. Bas! Saat ujung jarinya menyentuh papan, ruang hitam dan putih di titik itu tiba-tiba menjadi aktif, bergelombang keluar seperti permukaan danau setelah sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Sebuah titik cahaya abu-abu, yang muncul secara spontan dari tubuhnya dan dipenuhi aura keempat kekuatan, perlahan mengembun di ujung jarinya sebelum dengan lembut mendarat di papan catur. Bidak catur, ini bukanlah hitam atau putih, melainkan abu-abu yang kacau. Buah catur abu-abu itu jatuh, seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Suasana di papan catur langsung berubah total. Energi hitam dan putih bergejolak, bertabrakan, dan menyatu dengan liar, dan permainan catur yang awalnya misterius namun teratur mulai berevolusi ke arah yang tak terduga. Untuk pertama kalinya, citra ilusi lelaki tua berpakaian lusuh itu menunjukkan perubahan yang mencolok dari ekspresinya yang biasanya tenang dan terkendali. Matanya berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan saat dia menatap intensely pada bidak catur abu-abu dan perubahan dramatis dalam permainan yang dipicunya. Di papan catur, ruang hitam dan putih tidak lagi dapat dibedakan dengan jelas, tetapi mulai menyatu dan berubah menjadi satu sama lain. Terkadang hitam melahirkan putih, terkadang putih melahirkan hitam, secara bertahap berevolusi menjadi bayangan unsur-unsur dasar seperti bumi, api, air, dan angin, yang kemudian saling memusnahkan dan menciptakan satu sama lain. Akhirnya, di tengah papan catur, area kecil berwarna hitam dan putih menghilang sepenuhnya. Hanya kabut kacau yang paling primitif dan purba yang tersisa, berputar perlahan. Meskipun jangkauannya sangat kecil, ia memancarkan aura kuno yang mengguncang jiwa. Awal dari kekacauan ini benar-benar awal dari kekacauan. Sosok ilusi lelaki tua itu bergumam sendiri, nadanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dev dalam-dalam, seolah mencoba menembus dirinya. Seorang kultivator dari generasi selanjutnya ternyata mampu menyentuh kekuatan primordial seperti itu. Kalau begitu, kau telah lulus ujian ini. Bayangan ilusi lelaki tua itu, bersama dengan paviliun batu dan puncak yang terpencil, perlahan menghilang. Bab 5969 apakah hanya itu? Dev membuka matanya dan mendapati dirinya masih berdiri di tepi sungai di mata air bunga persik. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Namun, ia dapat merasakan bahwa pemahamannya tentang perpaduan keempat kekuatan di dalam tubuhnya telah sedikit mendalam, dan perasaan akan awal mula kekacauan telah tertanam dalam jiwanya. Apa yang terjadi barusan? Aku melihatmu berdiri di sana dengan mata tertutup untuk beberapa saat, lalu lelaki tua itu membiarkanmu lewat. Tanya Raja Iblis Awan Merah dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa menjelaskannya, itu hanya sebuah perasaan. Dev tidak menjelaskan banyak. Pandangannya tertuju pada bagian terdalam mata air bunga persik, di mana awan dan kabut menyelimuti area tersebut, dan samar-samar terlihat garis besar sebuah gua kuno. Di depan seharusnya terdapat tempat tinggal gua terakhir. Ujian ketiga mungkin berada tepat di pintu masuk gua. Keduanya mempercepat langkah mereka. Tak lama kemudian, sebuah gua alami setinggi sekitar 10 kaki terlihat. Pintu masuk gua tertutup oleh lapisan tirai cahaya 7 warna yang berkabut dan berkilauan, di atasnya mengalir rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, lebih rumit dan mendalam daripada yang ada di papan catur sebelumnya. Di kedua sisi pintu masuk gua berdiri sebuah patung batu. Patung di sebelah kiri memiliki kepala manusia dan tubuh ular, memegang penggaris, dengan mata bijaksana, seolah sedang mengukur langit dan bumi. Yang di sebelah kanan adalah patung berkepala harimau dengan tubuh manusia, memegang kapak raksasa, dengan ekspresi garang, seolah-olah hendak membelah langit dan bumi. Kedua patung batu itu kuno dan lapuk, namun memancarkan aura kuno dan mengerikan. Ketika Dev dan Raja Iblis Awan Merah mendekati pintu masuk gua hingga jarak 100 kaki, mata kedua patung batu itu tiba-tiba menyala. Bukan kilauan batu permata, melainkan cahaya ilahi yang semarak dan seolah hidup. Wahai makhluk masa depan, hentikan perjalananmu. Patung batu berkepala manusia dan berbadan ular itu berbicara dengan suara lembut namun tak dapat disangkal berwibawa, inilah tempat di mana tuanku bermeditasi dalam pengasingan. Hanya mereka yang memiliki takdir, kebajikan, dan kemampuan yang tepat yang boleh masuk. Dua tes pertama akan menilai kekuatan dan pemahaman Anda. Tes ketiga akan menilai keteguhan hati, kemauan, dan kapasitas Anda. Patung batu berkepala harimau berbadan manusia itu meraung seperti guntur, hanya dengan menembus tubuh pelindung kami atau mendapatkan persetujuan kami, kau bisa masuk. Namun, ujian ini berbeda dari dua ujian sebelumnya. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa, serta kutukan abadi dari siklus reinkarnasi. Apakah kau berani mencobanya? Aura dahsyat itu menekan seperti gunung, dan Dev serta Raja Iblis Awan Merah sama-sama merasa napas mereka tercekat di tenggorokan. Dua patung batu yang menjaga mereka memancarkan rasa penindasan yang jauh lebih besar daripada tiga gambar yang masih terpampang dan lelaki tua dengan papan catur itu. Mata iblis Raja Iblis Awan Merah menyala-nyala penuh amarah pertempuran. Dia menjilat bibirnya, akhirnya, ada lawan tangguh yang datang. Dev, apa rencananya? Menerobos masuk atau? Tatapan Dev menyapu kedua patung batu itu, lalu beralih ke layar cahaya 7 warna, pikirannya berpacu. Apakah kamu memaksa masuk? Kedua patung batu itu terhubung oleh aura mereka dan samar-samar membentuk formasi. Mereka bukanlah lawan yang mudah.
Bahkan jika mereka bisa menang, itu mungkin akan menjadi kemenangan yang sia-sia, dan mereka bahkan mungkin tidak mampu menembus batasan 7 warna yang tampaknya luar biasa itu. Bagaimana cara kita mendapatkan persetujuan mereka? Bagaimana cara mendapatkannya? Dia teringat kata-kata Musa, metode para kultivator Ki kuno sangat berbeda dari metode kultivasi kita saat ini. Ujian mereka seringkali menunjuk langsung ke sumbernya. Asal hati, kemauan, kemampuan. Dev secara bertahap membentuk dugaan yang berani dalam pikirannya. Ia melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya ke arah dua patung batu itu, dan berkata tanpa kerendahan hati maupun kesombongan, "Para senior, saya Dev. Saya datang ke sini untuk berusaha menyatukan kekuatan supranatural saya dan meningkatkan kultivasi saya untuk melawan roh jahat. Saya tidak bermaksud menyinggung para bijak kuno. Saya cukup beruntung dapat melewati 2 ujian pertama, dan saya telah memahami secara mendalam jalan kuno para kultivator Ki, yang mendalam dan luas, menekankan asal-usul dan kesatuan Dao. Untuk ujian ketiga, saya ingin menawarkan Dao saya sendiri untuk dievaluasi oleh para senior." Setelah mengatakan itu, dia tidak mengambil posisi bertarung, melainkan perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, bintang purba di dantiannya diaktifkan sepenuhnya, berputar perlahan dan memancarkan cahaya serta fluktuasi yang semakin kuat. Pada saat yang sama, ia tanpa ragu menyampaikan pengalaman, keyakinan, dan ketekunannya sepanjang perjalanan, terutama tekadnya untuk berjuang demi perlindungan, untuk teguh dalam membalas dendam, dan untuk tidak menyerah dalam mengejar jalan kepada dunia luar melalui fluktuasi kekuatan yang menyatu ini. Ini bukanlah serangan, melainkan sebuah demonstrasi, suatu bentuk komunikasi. Aura kabur dan kacau pertama kali menyebar, membawa serta keluasan yang meliputi segalanya dan mengembangkan segala sesuatu. Kemudian, cahaya dari 5 elemen beredar, berinteraksi dan saling menahan, sehingga mengungkapkan dasar dari dunia. Kobaran api bumi yang menjulang tinggi mengandung makna ganda, yaitu kehancuran dan penciptaan. Jeritan panjang naga berwarna emas pucat itu menandakan semangat yang tak terkalahkan dan keberanian untuk menaklukkan. Keempat kekuatan tersebut tidak terpisah secara jelas, tetapi di bawah kekuasaan kekacauan, mereka berjuang namun bertekad untuk menyatu dan beresonansi, membentuk medan kekuatan unik yang tidak sempurna tetapi penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Garis-garis di punggung tangan Dev bersinar terang, dan sebuah tanda samar dan misterius yang dibatasi oleh 4 warna cahaya bahkan muncul di dahinya. Raja Iblis Awan Merah menyaksikan dalam keheningan yang tercengang. Dia bisa merasakan aura yang semakin dalam dan purba yang terpancar dari Dev, yang tidak seperti sistem kultivasi apapun yang dia ketahui. Mata kedua patung batu itu, yang awalnya dingin dan megah, mulai bergetar hebat dengan cahaya ilahi. Mereka sepertinya telah melihat semua yang ditunjukkan Dev. Kekuatan yang kompleks namun sangat dahsyat itu, kemauan yang teguh, hati yang melindungi yang tetap ada meskipun terjadi pembantaian, dan keberanian untuk mencoba menggabungkan asal-usul yang berbeda dan menempa jalan baru. Setelah keheningan yang panjang, patung batu berkepala manusia dan bertubuh ular itu perlahan berbicara, suaranya mengandung emosi kompleks yang tak terlukiskan, dengan kekacauan sebagai panduan, keempat kekuatan awalnya bergabung. Jalanmu terjal dan berbahaya, tidak seperti apapun yang pernah dilihat sebelumnya. Namun, perubahan dan penciptaan yang terkandung di dalamnya secara halus selaras dengan prinsip mendalam yang direnungkan oleh junjungan kita di tahun-tahun terakhirnya, segala sesuatu kembali kepada asalnya, dan dari asal mula segala sesuatu muncul. Patung batu berkepala harimau dan berbadan manusia itu melanjutkan, dengan kemauan yang teguh, tidak terpengaruh oleh kejahatan eksternal, memiliki kemauan untuk melindungi dan keberanian untuk membuka jalan kemampuannya. Dapat diterima. Kedua patung batu itu saling memandang dan mengangguk serempak. "Silakan masuk," kata patung batu berkepala manusia dan berbadan ular itu. Di dalam gua, setiap orang harus bergantung pada takdirnya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu, tambah patung batu berkepala harimau dan berbadan manusia itu. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya ilahi di mata kedua patung batu itu perlahan memudar, dan mereka kembali menjadi batu dingin. Pada saat yang sama, tirai cahaya warna-warni di pintu masuk gua, seperti permukaan air yang dilempari kerikil, beriak keluar dari tengah, lalu menghilang tanpa suara, memperlihatkan gua yang dalam di baliknya. Ini dia. Raja Iblis Awan Merah agak tak percaya, pertempuran dahsyat yang telah ia antisipasi ternyata tidak terjadi. Bab 5970, Pencarian yang tak pernah berakhir. Dev perlahan membuka matanya. Bayangan samar tanda di dahinya memudar, dan wajahnya sedikit pucat. Pertunjukan menyeluruh barusan telah menguras energi mentalnya. Dia menghela napas lega, sepertinya kita telah mengambil keputusan yang tepat. Para kultivator Ki kuno menghargai harmoni antara pikiran mereka dan jalan yang mereka ikuti, daripada hanya mengandalkan kemampuan bela diri. Mari kita masuk. Keduanya berjalan masuk ke dalam gua, satu demi satu. Gua itu tidak semewah yang dibayangkan, sebaliknya, gua itu sangat sederhana. Lorongnya luas, dan dinding batunya halus. Sesekali, terlihat beberapa mural kuno yang telah lama kehilangan kilaunya, menggambarkan adegan orang-orang kuno melakukan pengorbanan, mengamati langit dan bumi, serta menelan awan. Energi spiritual di sini lebih kaya dan lebih murni daripada di dunia luar, dan perasaan kuno serta mendalamnya bahkan lebih kuat. Setelah berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, sebuah gua alami yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapan kami. Di tengah gua terdapat sebuah kolam kecil, permukaannya yang jernih memantulkan cahaya bintang yang tak berujung saat air mengalir perlahan. Di atas kolam, 3 benda melayang di udara.
Di sebelah kiri terdapat gulungan bambu kuno, bukan sutra maupun kulit, berwarna kuning gelap, diikat dengan sejenis benang sutra hitam yang tidak diketahui jenisnya, memancarkan aura pengetahuan yang luas. Di sebelah kanan terdapat sebuah guci tembikar berwarna keabu-abuan dengan bentuk aneh, seukuran telapak tangan. Mulut guci tertutup, tetapi Anda samar-samar dapat mendengar suara angin dan guntur serta merasakan denyut bumi. Di tengah-tengahnya terdapat bola cahaya seukuran kepalan tangan yang terus-menerus mengubah warnanya yang kacau. Di dalam bola itu, tampak sekilas penampakan galaksi yang lahir dan mati, serta penciptaan dunia, memancarkan aura paling primitif dan memikat yang menarik perhatian Dev. Di samping kolam itu terdapat kerangka yang tampak seperti hidup, terbalut kain rami dan memiliki rambut serta janggut putih. Kerangka itu, tanpa kehidupan sedikit pun, masih mempertahankan postur tegak menjulang, mewujudkan dao, dan membangkitkan kekaguman pada semua orang yang melihatnya. Di tanah di depan kerangka itu, terukir beberapa baris teks kuno. Dev dan Raja Iblis Awan Merah menahan napas dan mendekat untuk melihat lebih jelas. Tulisan itu bukanlah tulisan umum di alam abadi, tulisan itu lebih berupa piktografis dan kuno. Namun anehnya, ketika mata Dev melihatnya, dia langsung mengerti artinya. Aku Hong Yuan, seorang pemurni Qi. Aku merasa waktuku akan segera berakhir, jadi aku meninggalkan warisanku di sini untuk seseorang dengan takdir yang tepat. Di sebelah kiri adalah bab sejati pemurnian Qi primordial, yang merupakan garis besar umum pemurnian Qi dalam hidupku, menjelaskan prinsip-prinsip diferensiasi kekacauan dan mekanisme Qi dari segala sesuatu. Di sebelah kanan adalah kuali gunung dan sungai, yang berisi secuil esensi gunung dan sungai bawaan. Kuali ini dapat menekan roh jahat, menyehatkan pembuluh spiritual, dan membantu seseorang memahami kebajikan agung bumi. Yang utama adalah benih sumber arus, yang saya peroleh dengan mengamati tepi laut kekacauan selama 10.000 tahun dan memadatkan jejak energi purba. Ia mengandung kemungkinan tak terbatas, tetapi juga risiko yang tak terduga. Hanya mereka yang memiliki ketekunan besar, keberuntungan besar, dan fondasi dalam kekacauan yang dapat menyentuhnya. Hati-hati. Kepada mereka yang mewarisi warisan ini di generasi mendatang, saya harap kalian akan menggunakannya dengan bijak dan tidak menodai nama kita, para kultivator Qi. Dunia ini luas, dan jalan kultivasi tidak ada habisnya. Semoga kalian. Tulisan di bagian akhir tampaknya agak kabur karena pengaruh waktu atau alasan lain. Jantung Dev berdebar kencang karena kegembiraan. Inilah warisan dari para pemurni Qi kuno. Manual pemurnian Qi primordial, jelas merupakan metode kultivasi tertinggi yang mengarah langsung ke jalan agung, dan mampu menyelesaikan masalah mendasarnya dalam mengintegrasikan 4 kekuatan. Kuali gunung dan sungai itu juga merupakan harta karun yang luar biasa. Tetapi yang paling menarik perhatiannya tak diragukan lagi adalah benih sumber arus. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan abadi yang kacau dan bintang-bintang purba 4 warna di dalam tubuhnya telah mengembangkan keinginan dan resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap benih purba yang kacau itu. Raja Iblis Awan Merah menunjukkan sedikit minat pada teknik kultivasi dan benih sumber. Tatapannya menyapu sekeliling gua, dan tiba-tiba, dia menggerakkan hidungnya dan mata iblisnya tertuju pada celah yang tidak mencolok di sudut gua. Di sana, sehelai rumput kecil yang aneh, tembus cahaya dengan 9 lubang dan memancarkan aroma menyegarkan yang menyejukkan jiwa, bergoyang lembut. Rumput jiwa ilahi 9 lubang. Raja Iblis Awan Merah berteriak, suaranya dipenuhi kegembiraan dan ekstasi yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang yang dibutuhkannya di sini. Dev juga sangat terkejut. Senior, ini benar-benar seperti menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari tanpa usaha sama sekali. Sambil menahan kegembiraannya, Dev berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, kau pergi dan ambil ramuannya, aku akan mengambil warisannya. Kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi, mari kita pergi segera setelah kita mendapatkannya. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dengan tegas, dengan penuh semangat namun hati-hati mendekati celah di batu itu. Dev kemudian dengan hormat membungkuk 3 kali kepada jenazah kultivator Qi kuno bernama Hong Yuan, Senior, saya Dev. Karena saya beruntung berada di sini, saya akan memenuhi harapan Anda, memanfaatkan warisan ini dengan baik, dan terus maju. Setelah membungkuk, ia pertama-tama berjalan menuju gulungan bambu, kitab suci pemurnian Qi primordial. Saat jarinya menyentuh gulungan bambu itu terbuka secara otomatis, dan pesan-pesan kuno yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya seperti arus deras. Ini bukan sekadar teks, di dalamnya terdapat esensi Dao Agung, lintasan aliran energi, dan diagram visualisasi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah informasi yang diterima begitu banyak sehingga, bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini, ia merasa pusing dan harus duduk bersila untuk mencernanya. Setelah sekian lama, Dev membuka matanya, yang dipenuhi dengan ketersenjingan dan pencerahan. Aku mengerti. Qi, yang dirujuk oleh para kultivator Qi bukan hanya energi spiritual, tetapi keadaan fundamental dari semua energi, materi, dan bahkan aturan. Kekacauan berubah menjadi satu Qi melahirkan Yin dan Yang berevolusi menjadi 5 elemen. Kunci untuk menyelaraskan berbagai kekuatan terletak pada menemukan sumber Qi yang sama, menggunakan kekacauan sebagai katalis dan kemauan sendiri sebagai tungku untuk memurnikannya kembali. Buku panduan pemurnian Qi primordial, ini tampaknya membuka pintu baru baginya, menyelesaikan banyak kebingungannya sebelumnya tentang penggabungan kekuatan dan bahkan menunjukkan jalan menuju masa depan. Dia dengan hati-hati memasukkan potongan bambu itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu memandang kuali gunung dan sungai.
Ketika ia mencoba mengambilnya, kuali kecil itu sedikit bergetar, seolah-olah menolak. Tetapi ketika Dev menggunakan jejak ki primordial, yang baru saja ia pahami untuk melingkari telapak tangannya, kuali kecil itu menjadi tenang dan berhasil diambil. Akhirnya, pandangannya tertuju pada benih sumber saat ini. Inilah yang paling menarik perhatiannya, dan juga yang paling berbahaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti metode menenangkan pikirannya serta berkomunikasi dengan asalnya seperti yang tercatat dalam bab sejati pemurnian ki primordial. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya memperlihatkan aura aslinya, yang berwarna abu-abu kabur dengan cahaya bintang 4 warna, perpaduan dari 4 kekuatan. Dia dengan hati-hati mendekati benih sumber kekacauan. Saat auranya bersentuhan dengan benih sumber. Boom! Raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi sedang diciptakan, meledak di benak Dev. Benih purba yang kacau itu tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan yang tak terlukiskan, seketika menelan Dev. Sebuah kekuatan primordial kekacauan yang murni, kuno, tertinggi, namun sangat dahsyat, menyerbu tubuhnya seperti bendungan yang jebol. Bab 5971, Peningkatan Kekuatan yang Cepat. Dev mengeluarkan raungan yang merupakan campuran rasa sakit dan ekstasi. Banyak luka berdarah langsung muncul di permukaan tubuhnya, tetapi dengan cepat disembuhkan oleh kekuatan kekacauan, dan kemudian terbuka kembali. Dantiannya terasa seperti akan meledak, dan bintang purba 4 warna itu benar-benar tenggelam dan tersapu oleh gelombang energi purba yang kacau. Ini bukanlah integrasi yang lembut, melainkan penyerapan dan pembentukan ulang yang mendominasi. Dev merasakan kesadarannya melayang di tengah kekacauan yang tak terbatas, seolah-olah ia telah menjadi setitik debu di awal alam semesta, menyaksikan berkumpul dan tersebarnya nebula, kelahiran dan kematian galaksi, dan merasakan gelombang kekuatan paling purba. Tubuhnya, meridiannya, tulangnya, organ dalamnya, bahkan setiap tetes darah dan setiap selnya sedang dicuci, diubah, dan disublimasikan secara gila-gilaan oleh kekuatan paling purba ini. Kekuatan abadi yang kacau di dalam dirinya tampaknya telah bertemu dengan seorang raja, bersorak dan dengan cepat berasimilasi serta memperkuat dirinya sendiri. Kekuatan 5 elemen, esensi sejati api bumi, dan garis keturunan naga emas, di bawah dampak absolut dari asal mula ini, penolakan dan penghalang asli secara paksa dihancurkan, dan mulai menyatu menuju asal mula kekacauan di pusat dengan kecepatan lebih cepat dan dengan cara yang lebih dalam. Bintang purba 4 warna itu tidak runtuh dalam arus yang kacau, sebaliknya, tampaknya ia telah menerima nutrisi yang paling berharga, ukurannya bertambah lagi, cahayanya semakin terang, dan keempat warnanya semakin pudar. Lambat laun, warnanya berubah menjadi abu-abu yang kabur dan tak jelas, dan struktur internal bintang itu menjadi semakin kompleks dan misterius, seolah-olah benar-benar berevolusi menjadi dunia kacau yang mini. Kultivasinya, yang awalnya kokoh di puncak peringkat kelima alam dewa surgawi, hancur satu demi satu seperti kertas di bawah hantaman kekuatan yang mengerikan ini. Tingkat ke-6 Dewa Abadi. Tingkat menengah peringkat ke-6 alam dewa abadi. Tahap akhir dari peringkat ke-6 alam dewa abadi. Tingkat ke-7 Dewa Abadi. Pada akhirnya, tingkat kultivasinya tetap berada di tahap awal peringkat ke-7 alam dewa abadi. Namun ini hanyalah peningkatan energi. Transformasi sejati terletak pada esensi hidupnya, esensi kekuatan, dan lompatan dalam pemahamannya tentang Dao Agung. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya benih asal kekacauan secara bertahap memudar, akhirnya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Dev dan menghilang. Gejala-gejala aneh pada tubuh Dev berangsur-angsur mereda. Dia tetap berdiri di sana, matanya terpejam. Namun, seluruh sikap dan perilakunya mengalami perubahan drastis. Ketajaman yang dulu dimilikinya kini telah menjadi lebih terkensali dan mendalam, seperti kolam kuno tanpa dasar. Kulitnya sebersih dan sehalus giok, dengan cahaya lembut yang memesona. 5 elemen dan pola api bumi di punggung tangannya telah menghilang, digantikan oleh tanda pusaran kacau yang sangat samar, hampir tak terlihat, dan berputar perlahan di telapak tangannya. Rambutnya bergerak tanpa tertiup angin, ujungnya tampak diwarnai dengan warna yang acak-acakan. Ketika ia membuka matanya, sebuah penglihatan sekilas tentang penciptaan dan kehancuran bintang-bintang terlintas di hadapannya, sebelum kembali ke keadaan yang dalam dan tenang. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi kekuatan fisiknya saja menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar di bawah tekanan yang sangat besar. Di dalam tubuhnya, energi primordial yang telah berubah menjadi bintang kacau, perlahan berputar, memancarkan kekuatan yang tak terbatas namun terintegrasi sempurna. Keempat kekuatan kekacauan, 5 elemen, api bumi, dan naga emas kini telah menyelesaikan pemurnian kebenaran tahap awal. Dengan kekacauan sebagai fondasinya, mereka telah menyatu sempurna tanpa hambatan apapun dan dapat beroperasi sesuka hati. Sebuah perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhku. Panggilan. Dev menghembuskan napas panjang yang terasa pengap, bahkan membawa nuansa samar dan kacau yang bertahan lama. Dia tahu bahwa perjalanan ke gua ini telah menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang dia harapkan. Dia tidak hanya menerima warisan seorang kultivator ki kuno yang menunjuk langsung ke Jalan Agung, tetapi dia juga menyatu dengan benih asal kekacauan, menyelesaikan perubahan kualitatif awal dalam kekuatannya dan menembus 2 tingkatan dalam kultivasinya. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah juga dengan hati-hati membawa rumput 9 lubang yang memancarkan cahaya jiwa yang lembut, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak tertahankan. Aku mendapatkannya. Aku benar-benar mendapatkannya. Dengan ini, aku bisa menyelamatkannya.
Ketika melihat perubahan Dev, dia semakin terkejut. Kau tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Tingkat kultivasimu. Alam Dewa Surgawi tingkat 7. Bola cahaya itu sebenarnya apa? Dev tersenyum tipis, senyumnya memancarkan otoritas dan ketenangan yang tak dapat dijelaskan, sebuah keberuntungan. Senior, selamat atas tercapainya keinginan Anda. Kami juga harus pergi sekarang. Warisan di sini telah diperoleh, dan tempat tinggal gua ini kemungkinan akan segera ditutup atau menjadi tidak stabil. Seolah untuk menguatkan kata-katanya, seluruh gua mulai bergetar sedikit, dan mural kuno di dinding batu dengan cepat meredup. Kerangka sang pemurni ki bernama Hong Yuan juga berubah menjadi debu kristal dalam hembusan angin lembut, menghilang ke dunia dan hanya meninggalkan jejak samar di tempatnya. Berjalan. Keduanya tak berani menunda dan segera kembali melalui rute yang sama. Perjalanan ke sana sulit, tetapi perjalanan pulang jauh lebih lancar, dan cobaan serta kesulitan itu tidak terulang lagi. Ketika mereka bergegas keluar dari gua dan kembali ke surga itu, mereka mendapati bahwa seluruh ruang surga mulai menjadi tidak stabil. Retakan muncul di langit, tumbuh-tumbuhan layu dengan cepat, dan makhluk-makhluk spiritual berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Mereka tak berani berlama-lama. Dengan kekuatan yang meningkat dan persepsi ruang yang lebih tajam, mereka menemukan simpul spasial yang sangat tidak stabil dari mana mereka berasal dan melompat dengan sekuat tenaga. Teleportasi menakjubkan lainnya. Ketika keduanya kembali ke daratan dan merasakan energi kacau di tepi kehampaan yang familiar itu, mereka berdua menghela napas lega. Jika dilihat ke belakang, area yang terdistorsi tempat mata reruntuhan berada telah lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Semuanya sudah berakhir. Melihat rumput jiwa ilahi 9 lubang yang dijaganya dengan hati-hati di tangannya, Raja Iblis Awan Merah dipenuhi emosi. Dev merasakan gelombang kekuatan baru di dalam tubuhnya, menatap ke arah aula jalan jahat, matanya tajam seperti pisau, dan bintang-bintang kacau perlahan berputar di dantiannya. Saatnya kembali. Lalu, selesaikan urusanmu dengan aula jalan jahat. Keduanya saling bertukar senyum, lalu berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju lembah tempat aliansi bersembunyi. Dev kini sangat percaya diri. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Zhan E dan Sue Yuming. Bab 5972, Mencari Balas Dendam dari Aula Jalan Jahat. Ketika Dev dan Raja Iblis Awan Merah muncul kembali di atas lembah tempat aliansi itu bersembunyi, seluruh lembah pun bergemuruh dengan kegembiraan. Ini Dev, sesama penganut Taoisme. Aku kembali. Mereka kembali. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya segera bergegas keluar dari gua sementara. Ketika mereka merasakan aura yang tak terduga namun harmonis dan terkendali yang terpancar dari Dev, mereka semua tercengang. Saudara Taois Dev, Anda. Mata Jin Buhuan membelalak, suaranya sedikit bergetar, Dewa tingkat 7. Bagaimana mungkin? Hanya dalam waktu sedikit lebih dari sebulan, dia langsung melompat dari puncak peringkat kelima ke tahap awal peringkat ke-7, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah surga ke-12. Yang lebih penting lagi, aura Dev bukanlah jenis terobosan paksa dengan fondasi yang lemah, melainkan sedalam jurang dan sedalam lautan, samar-samar memancarkan semacam tekanan yang membuat mereka semua merasa cemas. Li Baichuan mengelilingi Dev 2 kali, sambil mendecakkan lidah karena takjub, "Nak, ramuan apa yang kau minum? Atau kau menerima keberuntungan luar biasa? Kecepatan peningkatan seperti ini belum pernah kulihat dalam puluhan ribu tahun hidupku." Tangan Du Guao yang memegang pedang sedikit bergetar, itu adalah reaksi naluriah seorang kultivator pedang terhadap aura yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa Dev, bahkan hanya berdiri di sana dengan santai, bagaikan senjata ilahi yang terhunus, ketajamannya tersembunyi namun cukup untuk membelah langit. Niatmu saat menggunakan pedang telah berubah, katanya dengan suara berat. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi kesombongan. Kau belum melihat apa yang dilakukan anak ini di gua pemurni ki kuno. Kau akan ketakutan setengah mati jika kuceritakan kekuatannya saat ini, hehe. Dev tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Saya cukup beruntung mendapatkan beberapa kesempatan. Para senior, bagaimana pemulihan cedera kalian? Jin Buhuan menenangkan diri dan berkata dengan serius, berkat sumber daya yang Anda tinggalkan dan metode yang diajarkan oleh senior Musa, sebagian besar murid yang terluka parah sudah aman, dan mereka yang terluka ringan telah pulih sekitar 70–80%. Namun, jatuhnya leluhur api bumi dan manusia sejati yang misterius dan halus telah memberikan pukulan berat bagi moral. Ini, saat menyebut nama leluhur api bumi, secerca rasa sakit dan dingin terlintas di mata Dev, tetapi dia dengan cepat kembali tenang, hutang darah harus dibayar dengan darah semuanya, saya bermaksud pergi ke aula jalan jahat untuk menyelesaikan dendam. Sekarang, Li Baichuan mengerutkan kening, meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, istana jalan jahat memiliki fondasi yang dalam, dan gerbang reinkarnasi tidak dapat diprediksi. Haruskah kita melakukan persiapan lebih lanjut? Tidak perlu. Dev menggelengkan kepalanya, nadanya tenang namun tegas, cedera Zhan E dan Sue Yuming tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya, karunia gerbang reinkarnasi memiliki batasnya. Sekarang adalah waktu yang tepat. Dia berhenti sejenak, lalu menatap semua orang, dalam pertempuran ini, saya akan menjadi kekuatan utama. Kalian para senior dapat memberikan dukungan dari belakang, dan datang membantu saya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tetapi serahkan konfrontasi langsung kepada saya. Kata-kata ini diucapkan dengan tenang, namun memancarkan kepercayaan diri yang mutlak. Jin Buhuan dan yang lainnya saling pandang, dan akhirnya mengangguk dengan tegas.
Mereka dapat merasakan perubahan transformatif dalam diri Dev, sebuah metamorfosis yang berasal dari esensi kekuasaan itu sendiri. Baiklah, karena rekan Taois Dev memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, kami akan menemani Anda dalam perjalanan ini. Jin Buhuan menggertakkan giginya dan berkata, kita harus membalas dendam atas dendam leluhur api bumi dan manusia sejati Xuan Wei. Hitung aku. Li Baichuan meraung. Du Guao hanya mengucapkan dua kata, ayo kita pergi bersama. Dev tak berkata apa-apa lagi dan perlahan melayang ke udara. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dari dekat, bersama dengan Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan puluhan murid elit aliansi yang masih mampu bertarung. Kelompok itu berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju lokasi Aula Jalan Jahat. 3 hari kemudian, di luar kuil Jalan Jahat. Pegunungan, yang awalnya suram dan menyeramkan serta diselimuti kabut abu-abu sepanjang tahun, kini tampak luar biasa hidup. Banyak sekali petani berkumpul dari segala penjuru dan mendirikan perkemahan sementara di pinggiran pegunungan. Orang-orang ini memiliki aura yang beragam dan pakaian yang bervariasi, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan semangat dan antisipasi. Mereka semua adalah kultivator yang telah tertarik oleh berkah gerbang reinkarnasi dan datang untuk bergabung dengan Aula Jalan Jahat, atau sedang menunggu kesempatan berikutnya untuk menerima berkah. Kuil Jalan Jahat jelas menyadari tempat persembunyian sisa-sisa aliansi, tetapi alih-alih bergegas untuk memusnahkan mereka, mereka mempromosikan keajaiban gerbang reinkarnasi untuk menarik lebih banyak pengikut dan memperkuat kekuasaan mereka. Ketika Dev dan kelompoknya muncul di pinggiran pegunungan, hal itu langsung menimbulkan sensasi. Dia adalah Jin Buhuan dari Sekte 5 Elemen. Dan di sana ada Li Baichuan dari Lembah 10.000 Binatang, dan Du Guao dari Paviliun Pedang Surgawi. Mereka benar-benar berani menunjukkan diri. Tidakkah mereka takut dimusnahkan oleh Aula Jalan Jahat? Siapakah pemuda yang memimpin kelompok itu? Auranya menakutkan. Di tengah diskusi, Dev terus berjalan tanpa berhenti, menuju langsung ke kedalaman pegunungan tempat markas besar Aula Jalan Jahat berada. Kemanapun dia pergi, tak satu pun kultivator yang telah berjanji setia kepada Istana Jalan Jahat berani menghentikannya. Tekanan kacau yang secara alami terpancar dari tubuh Dev seperti gunung tak terlihat, membuat mereka sulit bernapas dan mencegah mereka bahkan untuk mendekat. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke kedalaman Istana Jalan Jahat. Aula Jalan Jahat, di atas altar reinkarnasi yang sangat besar. Sue Yuming dan Zan E duduk bersila di tepi genangan darah. Aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi wajah mereka masih agak pucat. Kerusakan pada fondasi Dao seseorang yang disebabkan oleh busur Raja Ilahi tidak mudah dipulihkan. Di belakang mereka, 3 penjaga reinkarnasi, berkulit pucat dan tanpa ekspresi berdiri diam, seperti patung. Seorang tetua berjubah hitam bergegas ke altar dengan panik, Tuan Istana. Leluhur, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sisa-sisa Sekte 5 Elemen, Lembah 10.000 Binatang, dan Paviliun Pedang Surgawi telah datang untuk menyerang. Dan pemimpinnya adalah Dev itu. Dev. Zan E tiba-tiba membuka matanya, ekspresi kesal dan terkejut terpancar di sana. Dia benar-benar berani datang ke sini dengan sukarela. Ada berapa orang yang datang? Tidak banyak, hanya beberapa lusin orang. Tapi aura Dev tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sue Yuming juga membuka matanya, pupil iblisnya yang merah menyala berkilat dengan cahaya merah darah kuat. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, seberapa kuatkah dia? Ini cuma gertakan. Sempurna, aku memang ingin membalas dendam padanya. Bab 5973, Gesekan Santai. Namun, Zan E menjadi semakin waspada, kita tidak boleh lengah. Anak ini aneh. Dia mampu pulih begitu cepat dari serangan balik busur Raja Ilahi. Dia pasti mengalami kejadian luar biasa. Terlebih lagi, dia berani datang kepada kita atas inisiatifnya sendiri. Dia pasti memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Dia berpikir sejenak, lalu mencibir, namun, mereka datang tepat pada waktunya. Ketiga penjaga reinkarnasi yang dianugerahkan oleh Sang Dewa perlu diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Kirimkan perintah untuk mengaktifkan formasi pelindung gunung dan kumpulkan semua kultivator yang telah berjanji setia kepada kita di luar gerbang gunung. Aku akan menghancurkan para pengkhianat ini di depan semua orang, agar semua orang di 12 langit mengetahui konsekuensi dari menentang gerbang reinkarnasi. Ya. Setengah jam kemudian, di luar gerbang kuil Jalan Jahat. Sekumpulan besar petani berkumpul seperti gelombang pasang, jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Mereka adalah para kultivator dari berbagai penjuru yang tertarik ke gerbang reinkarnasi, dan sekarang, di bawah komando Aula Jalan Jahat, mereka membentuk tembok manusia. Di atas gerbang gunung, Zan E dan Sue Yuming berdiri di udara, dengan 3 penjaga reinkarnasi dan puluhan tetua elit yang tersisa dari Aula Jalan Jahat di belakang mereka. Sosok hantu gerbang reinkarnasi muncul dan menghilang di atas altar, memancarkan lingkaran cahaya abu putih yang memperkuat kehadirannya yang mengesankan. Ketika Dev dan kelompoknya tiba, seolah-olah melangkah di udara, dan muncul di luar gerbang gunung, kedua pihak menampilkan kontras yang mencolok. Di satu sisi terdapat pasukan berjumlah 10.000 orang, momentum mereka sangat kuat dan niat membunuh mereka sangat terasa. Di satu sisi hanya ada beberapa lusin orang, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan aura tenang dan terkendali. Terutama Dev, yang baru berada di tingkat ke-7 alam Dewa Surgawi, tampak menjadi pusat dari seluruh dunia. Semua cahaya, suara, dan bahkan hukum alam tampak sedikit condong ke arah lokasinya. Dev.
Suara Zane, seperti desisan ular berbisa, bergema di langit, aku tak pernah menyangka kau akan berani mengorbankan nyawamu dengan sukarela. Sepertinya serangan balik dari busur Raja Dewa terakhir kali gagal membunuhmu, memberimu kesalahpahaman yang tak beralasan. Sue Yuming mencibir, nak, lengan baruku kebetulan butuh pengorbanan. Kepalamu sempurna. Menghadapi ejekan mereka, Dev tetap tenang seperti sumur yang tak bergerak, bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke tiga penjaga reinkarnasi di belakang mereka, dan bayangan samar gerbang reinkarnasi di altar yang lebih jauh. Hanya tiga boneka. Dia berbicara dengan lembut, suaranya tidak keras, namun jelas terdengar oleh semua orang, Dewa Reinkarnasi tampaknya tidak terlalu menghargaimu. Lancang. Wajah Zane memerah. Kau berani berbicara begitu sombong bahkan saat kau akan mati. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan kita. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, penjaga reinkarnasi, bunuh. Bas. Ketiga penjaga reinkarnasi, yang tadinya berdiri diam, secara bersamaan memancarkan cahaya abu putih di pupil mata mereka. Tidak ada raungan atau lolongan, mereka hanya melangkah maju secara bersamaan. Boom! Tiga berkas cahaya abu putih melesat ke langit dari sana, saling berjalin di udara membentuk susunan cahaya segitiga yang sangat besar. Di dalam pancaran cahaya itu, energi reinkarnasi melonjak seperti gelombang pasang, berubah menjadi hantu-hantu abu putih tak terhitung jumlahnya berupa rantai, pedang, dan palu raksasa, yang menghantam Dev. Setiap serangan mengandung kekuatan mengerikan dari dewa tingkat 2, dan juga membawa karakteristik unik, erosi, dan asimilasi, dari kekuatan reinkarnasi. Bahkan sedikit saja ki reinkarnasi akan merasuki tubuh kultivator biasa, menyebabkan mereka secara bertahap kehilangan kesadaran diri dan menjadi boneka. Para Wansiu yang menyaksikan dari bawah semuanya tersentak kaget. Apakah ini kekuatan para penjaga reinkarnasi? Itu menakutkan. Tidak heran jika aula jalan jahat berani bersikap begitu arogan. Jin Buhuan dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius dan tanpa sadar menggenggam erat senjata sihir mereka. Gabungan serangan dari ketiga boneka ini sudah hampir setara dengan dewa tingkat atas level 4. Namun, dihadapkan dengan serangan dahsyat ini, Dev hanya mengangkat tangan kanannya. Dengan jari-jarinya yang terentang, tanda pusaran kacau yang samar di telapak tangannya sedikit bercahaya. Membubarkan. Hanya satu kata. Tidak ada kemegahan yang menggemparkan, tidak ada kecemerlangan yang mempesona. Berpusat di telapak tangan Dev, lapisan riak abu-abu, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, menyebar. Di tempat riak air itu lewat, pemandangan aneh pun terbentang. Rantai-rantai abu putih, pedang, dan hantu palu raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan dari langit meleleh dan hancur tanpa suara saat menyentuh riak abu-abu, seperti es dan salju di bawah sinar matahari. Itu tidak hancur berkeping-keping, tidak dinetralisir, melainkan seolah-olah telah dihapus dari keberadaan hingga ke intinya. Seiring dengan gelombang energi reinkarnasi di dalam susunan cahaya segitiga, energi itu dengan cepat menipis dan menghilang di bawah sapuan riak abu-abu. Apa? Zane dan Sue Yuming sama-sama tersentak kaget, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu adalah serangan gabungan dari tiga penjaga reinkarnasi tingkat 2 di alam abadi atas. Bahkan di puncak karir mereka, mereka tetap perlu ditangani dengan serius. Dev benar-benar menetralisirnya hanya dengan satu kata santai. Bagaimana ini mungkin? Para Wansiu yang menyaksikan dari bawah tercengang, dan suasana menjadi hening mencekam. Banyak kultivator yang sebelumnya penuh percaya diri di aula jalan jahat mulai goyah pada saat ini. Dev menarik tangannya, pandangannya akhirnya tertuju pada Zane dan Sue Yuming, nadanya masih tenang, jika ini yang kalian andalkan, maka sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergerak. Tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan membuat tebasan ringan di udara ke arah tempat ketiga penjaga reinkarnasi berada. Pemisahan cahaya kekacauan. Mendesis. Seberkas cahaya abu-abu tipis memancar dari ujung jari Dev. Cahaya itu tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, seolah-olah telah melampaui batasan waktu. Ia melesat tanpa suara melintasi kehampaan, meninggalkan retakan hitam yang bertahan lama di ruang angkasa, dengan arus kacau mengalir di sekitar tepinya. Ketiga penjaga reinkarnasi itu tampaknya merasakan ancaman mematikan dan secara bersamaan melepaskan ki reinkarnasi terkuat mereka, menciptakan lapisan demi lapisan penghalang abu putih di depan merek. Cahaya di mata mereka berkedip-kedip liar saat mereka mencoba mengunci target pada cahaya abu-abu dan melancarkan serangan balik. Namun, itu tidak berhasil. Cahaya abu-abu menyentuh penghalang pertama. Engah. Penghalang itu hancur berkeping-keping seperti kertas. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Serangkaian suara, puff lembut terdengar saat cahaya abu-abu menembus semua penghalang dengan kekuatan yang tak terbendung, lalu melayang ringan di tengah tubuh ketiga penjaga reinkarnasi. Waktu seolah berhenti sejenak. Momen selanjutnya. Klik, klik, klik. Gerakan ketiga penjaga reinkarnasi itu membeku secara bersamaan. Mereka menunduk melihat tubuh mereka dan melihat retakan abu-abu tipis yang membentang dari dahi hingga perut mereka. Kemudian, retakan itu semakin melebar. Boom, boom, boom. Tiga penjaga reinkarnasi yang sangat kuat, setara dengan peringkat kedua alam abadi atas, meledak secara bersamaan.
Itu bukanlah ledakan, melainkan, seperti patung pasir yang lapuk, ia hancur menjadi bintik-bintik cahaya abu putih yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik ini kemudian dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan kekacauan yang tak terlihat, bahkan tidak menyisakan setitik debu pun. Kesunyian. Keheningan yang mencekam. Di dalam dan di luar gerbang gunung, puluhan ribu kultivator, termasuk para tetua dari Aula Jalan Jahat dan Jin Buhuan serta yang lainnya, semuanya membuka mulut lebar-lebar, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. 3 boneka di peringkat kedua alam abadi atas. Begitu saja, hilang. 1 langkah. Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai gerakan, itu hanya gesekan biasa. Tingkat kekuatan ini sebenarnya seperti apa? Peringkat ketiga alam abadi atas. Peringkat keempat. Atau bahkan lebih tinggi. Bab 5974, menghancurkan. Ekspresi wajah Zhan E dan Sue Yuming membeku sepenuhnya, dari terkejut menjadi ngeri, dan kemudian menjadi ketakutan yang tak terkendali. Mereka akhirnya mengerti maksud Dev dengan, ini bisa berakhir sekarang. Ini bukanlah kesombongan, melainkan pernyataan fakta. Sekarang giliranmu. Dev mengalihkan pandangannya ke arah kedua pria itu, matanya masih tenang, tetapi terasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Blood Netherworld meraung histeris, kau pasti menggunakan sihir jahat. Kau mempermainkanku. Matilah. Dia menjadi benar-benar gila, tidak lagi peduli dengan luka-lukanya, dan mengerahkan 70% dari 9 seni iblis Nether yang telah pulih hingga batas maksimalnya. 9 alam bawah, 10.000 hantu melahap surga. Gemuruh. Di belakang Sue Yuming, bayangan gelap dari alam bawah terbentang, dari mana sosok-sosok hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengeluarkan lolongan yang menyayat hati, dan menyerbu ke arah Dev. Setiap sosok hantu mengandung kekuatan mengerikan yang mengikis jiwa dan melahap kekuatan hidup. Ini adalah kartu truf Sue Yuming. Begitu digunakan, dia juga akan menderita akibatnya, tetapi dia tidak peduli saat ini. Pada saat yang sama, Zhan E menyadari bahwa dia berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati dan tidak berani menahan diri sedikitpun. Reinkarnasi dan nirvana, semua fenomena kembali kepada ketiadaan. Dia membuat segel tangan, dan bayangan gerbang reinkarnasi di belakangnya bergetar hebat, menyemburkan sejumlah besar energi reinkarnasi berwarna abu putih. Energi reinkarnasi ini mengembun menjadi bola mata besar berwarna abu putih di depannya. Bola mata itu terbuka, dan seberkas cahaya penghancur yang mengandung makna sebenarnya dari pemusnahan dan kembali ke ketiadaan melesat ke arah Dev. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai membusuk dan runtuh. 2 ahli alam abadi yang perkasa melancarkan serangan putus asa, jauh melampaui kekuatan gabungan dari 3 penjaga reinkarnasi sebelumnya. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan seluruh puncak samsara bergetar. Menghadapi serangan dahsyat ini, Dev akhirnya menjadi serius. Dia melangkah maju. Hanya 1 langkah. Bas. Berpusat padanya, sebuah area abu-abu dengan diameter 100 kaki tiba-tiba terbentang. Di dalam wilayah tersebut, energi kacau mengalir, bumi, api, air, dan angin berevolusi, kelima elemen berputar dan lenyap, dan bayangan naga emas pucat melayang dan melantunkan mantra. Ini bukan sekadar domain pelindung biasa, melainkan dunia kacau, mini yang baru lahir. Ini adalah kekuatan ilahi tertinggi, alam kekacauan, yang tercatat dalam pemurnian ki sejati dari kekacauan primordial. Meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, keunggulan inherennya jauh melampaui para immortal biasa. Sosok-sosok gaib yang tak terhitung jumlahnya bergegas memasuki alam yang kacau, seperti ngengat yang tertarik pada api, dan seketika tercabik-cabik serta diasimilasi oleh energi kekacauan, menjadi nutrisi bagi pertumbuhan alam tersebut. Berkas cahaya yang mewujudkan reinkarnasi dan pemusnahan melesat ke alam tersebut, tetapi hanya menyebabkan alam itu sedikit bergelombang sebelum dengan cepat terurai oleh siklus 5 elemen, dimurnikan oleh api sejati dari api bumi, dan dilahap oleh energi kacau. Sekarang giliran saya. Suara Dev bergema di alam itu, setenang biasanya. Dia mengangkat tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, dan menunjuk ke udara ke arah tempat Sue Yuming dan Zhan E berada. Kekacauan kembali ke 1. Di ujung jari, setitik cahaya abu-abu mengembun. Itu bukanlah cahaya abu-abu biasa, melainkan kekuatan primordial kekacauan yang terkonsentrasi hingga ekstrim, yang mengandung kekuatan besar untuk menciptakan dunia dan mengembangkan segala sesuatu, serta kekuatan penghancuran untuk kembali ke kekacauan dan memusnahkan segalanya. Cahaya abu-abu itu meninggalkan ujung jarinya tanpa suara. Namun kemanapun ia lewat, ruang angkasa berubah menjadi kehampaan, menampakkan kegelapan tanpa dasar di baliknya. Waktu berputar di sekelilingnya, cahaya ditelan olehnya, dan bahkan hukum alam pun gemetar di hadapannya. Pupil mata Sue Yuming dan Zhan E menyempit hingga ukuran maksimal, bayangan kematian menyelimuti seluruh tubuh mereka. Mereka dengan panik mengaktifkan semua pertahanan mereka, perisai 9 iblis dunia bawah, penghalang reinkarnasi, harta sihir kelahiran mereka. Lapisan demi lapisan cahaya spiritual pelindung bersinar seolah-olah tanpa biaya. Namun, dalam menghadapi penyatuan kekacauan, semua upaya menjadi sia-sia. Engah. Suara yang ringan dan lembut. Cahaya abu-abu itu menembus semua pertahanan, seperti pisau panas menembus mentega, tanpa halangan apapun. Kemudian, ia memasuki alis Sue Yuming, melewati bagian belakang kepalanya, dan melesat ke dada Zhan E, lalu keluar dari belakang. Waktu seolah berhenti. Kegilaan,
keganasan, dan ketakutan di wajah Sue Yuming semuanya membeku. Dia menunduk melihat dadanya, di mana tidak ada luka, tetapi bintik abu-abu kecil dengan cepat menyebar di antara alisnya. Kemanapun titik abu-abu itu lewat, tubuh fisiknya, jiwa iblisnya, kekuatan sihirnya, vitalitasnya. Semuanya secara permanen, kembali menjadi ketiadaan, berubah menjadi energi kacau yang paling purba. Tidak itu mungkin. Ia berhasil mengucapkan 3 kata, dan tubuhnya mulai berubah menjadi abu sedikit demi sedikit dari kepala hingga kaki, hanyut terbawa angin. Patriark Istana 9 Meter, seorang ahli peringkat keempat di alam abadi atas, Sue Yuming, telah gugur. Baik tubuh maupun jiwa telah hancur. Orang yang duduk di sebelahnya, Zan, berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Saat cahaya abu-abu menembus dadanya, teknik reinkarnasi di dalam tubuhnya secara otomatis aktif, berusaha untuk melawan dan mengubah energi reinkarnasi. Namun hal ini justru mempercepat kematiannya. Kekuatan kacau dan energi reinkarnasi bertabrakan dan saling menghancurkan, menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi benar-benar tak terkendali. Ah! Zan mengeluarkan jeritan melengking yang tidak manusiawi, tubuhnya membengkak seolah-olah sedang dipompa, aliran udara abu putih yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di bawah kulitnya, dan darah busuk bercampur dengan pecahan organ dalam menyembur dari 7 lubang tubuhnya. Landasan reinkarnasinya sedang terkikis dan dihancurkan dari sumbernya oleh kekuatan kekacauan. Dev melangkah maju dan tiba di depan Zan, menarik domain kekacauan ke dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangan dan menekan ke bawah, dan sebuah kekuatan lembut dan kacau untuk sementara menstabilkan tubuh Zan, yang berada di ambang kehancuran. Apakah roh-roh klan Hu masih hidup? Dev menatap mata Zan, suaranya sedingin es. Zan telah benar-benar ambruk saat ini. Kultivasinya telah hancur total, kekuatan hidupnya telah terkuras, dan dia hanya tinggal memiliki napas terakhirnya. Dia tertawa getir, matanya dipenuhi kebencian dan kegilaan, klan Hu. Hahaha, jiwa-jiwa semut itu sudah lama diambil oleh sang guru mau. Cari mereka di gerbang reinkarnasi. Namun, begitu kau memasuki gerbang reinkarnasi, kau akan menjadi seperti mereka. Boneka, hahaha. Tawa itu tiba-tiba berhenti. Bab 5975, Puncak Surga ke-12. Tatapan Dev menjadi dingin. Dia berhenti berbicara dan mengarahkan jarinya seperti pedang, membuat tebasan ringan. Swoosh! Mati. 2 immortal yang sangat kuat, pemimpin dari Evil Path Hall dan Nine Nether Palace, mati begitu saja. Dia dengan mudah dihancurkan sampai mati oleh seorang pemuda di tingkat ke-7 alam dewa abadi, semudah menghancurkan 2 semut. Ini bukan pertempuran, ini pembantaian. Itu adalah kekalahan telak. Ini adalah serangan pengurangan dimensi yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak jelas siapa yang pertama kali berlutut, tetapi kemudian, seperti domino yang tumbang, puluhan ribu kultivator di luar gerbang gunung berlutut serentak. Banyak orang yang sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil dan buang air besar, dan seluruh tubuh mereka gemetar seperti daun. Ampuni aku, senior, ampuni aku. Kami dipaksa melakukan ini oleh kuil jalan jahat. Kami bersedia bertobat dan berubah. Kumohon, Pak, kasihanilah kami. Kumohon, Pak, kasihanilah kami. Tangisan dan permohonan belas kasihan memenuhi udara. Para tetua yang tersisa di aula jalan jahat berwajah pucat pasi, beberapa jatuh ke tanah, sementara yang lain diam-diam menyelinap pergi, mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Kepala Zane terlempar ke udara, sementara tubuhnya yang tanpa kepala jatuh dari langit. Bahkan dalam kematian pun, dia tetap mengenakan senyum bengkok dan gila itu. Penguasa aula jalan jahat, Zane, seorang dewa tingkat atas peringkat ketiga, telah gugur. Kesunyian. Di dalam dan di luar gerbang gunung, terdapat keheningan yang mencekam. Puluhan ribu kultivator yang telah berjanji setia kepada aula jalan jahat menatap kosong ke arah 2 keping abu yang perlahan menghilang di udara dan mayat tanpa kepala yang jatuh, lalu menatap sosok muda yang berdiri di udara dengan jubahnya berkibar, pikirannya benar-benar kosong. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutan yang luar biasa. Mereka memperhatikan sosok Dev yang menjauh dengan ekspresi yang sangat kompleks. Ada rasa kaget, kagum, gembira, dan perasaan disorientasi yang aneh. Sekitar sebulan yang lalu, pemuda ini membutuhkan perlindungan mereka, dan leluhur api bumi harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Namun kini, ia berdiri di puncak surga ke-12, dengan mudah membunuh para raksasa yang hanya bisa mereka pandangi. Kecepatan peningkatan dan kekuatan yang menakutkan ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Raja Iblis Awan Merah terbang ke sisi Dev, memandang para kultivator yang berlutut di bawah, dan menyeringai, apa yang harus kita lakukan dengan mereka yang masih ragu-ragu ini. Tatapan Dev menyapu area di bawahnya, matanya acuh tak acuh, dalangnya telah dieksekusi, dan mereka yang dipaksa akan diampuni. Mereka yang bersedia bertobat akan dihapus teknik kultivasinya yang terkait dengan gerbang reinkarnasi dan akan diusir dari pegunungan dunia bawah. Mereka yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang, seperti sebuah ketetapan ilahi. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Pak. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Pak. Puluhan ribu petani seolah-olah telah diberi pengampunan, dan mereka berulang kali bersujud.
Dev mengabaikan mereka dan malah mengalihkan pandangannya ke puncak Gunung Samsara, ke altar Samsara yang sangat besar, dan di atas altar, kebayangan ilusi gerbang Samsara yang telah berfluktuasi hebat karena jatuhnya Zan E tetapi belum menghilang. Gerbang reinkarnasi, jiwa klan Hu. Dia bergumam sendiri, dengan kilatan dingin di matanya. Membunuh Zan E dan Sui Yuming hanyalah langkah pertama dalam balas dendam. Dalam sebenarnya di balik semua ini, gerbang reinkarnasi yang menyeramkan, dan yang disebut penguasa reinkarnasi, di baliknya, adalah target utama. Selain itu, jiwa klan Hu harus direbut kembali. Dev menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh dan desakan yang ada di hatinya. Dia tahu bahwa gerbang reinkarnasi melibatkan hukum-hukum fundamental dunia ini, dan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatannya saat ini, akan gegabah untuk terburu-buru masuk. Diperlukan lebih banyak persiapan, pemahaman yang lebih mendalam tentang manual pemurnian ki primordial, dan alam kekacauan perlu dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun hari itu tidak terlalu jauh lagi. Dia berbalik dan menatap Jin Buhuan dan yang lainnya yang masih terkejut, senyum tipis teruk di wajahnya. Para senior, istana jalan jahat telah dihancurkan, dan situasi di surga ke-12 harus dirombak. Jin Buhuan menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, dan dengan hikmat menangkupkan kedua tangannya, saudara Taois Dev. Tidak, senior Dev. Mulai hari ini, 12 langit akan menghormati Anda. Kami bersedia mengikut Anda, senior, untuk memulihkan ketertiban dan membasmi kejahatan yang tersisa. Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya juga membungkuk dalam-dalam, mengungkapkan kekaguman tulus mereka. Dev menggelengkan kepalanya, tidak perlu gelar senior. Aku tetap Dev. Masa depan surga ke-12 masih membutuhkan perlindungan bersama dari semua orang. Dia menatap ke kejauhan, matanya seolah menembus lapisan kehampaan, mengungkapkan dunia yang lebih luas. Aku akan pergi ke gerbang reinkarnasi untuk menemukan penguasa reinkarnasi. Dev memutuskan untuk pergi sendiri ke gerbang reinkarnasi untuk melihat seperti apa sebenarnya penguasa reinkarnasi itu. Bab 5976, memasuki gerbang reinkarnasi. Begitu Dev selesai berbicara, udara di lembah itu seolah membeku sesaat. Tidak. Sama sekali tidak. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya hampir secara bulat menentangnya, dan bahkan Raja Iblis Awan Merah pun mengerutkan kening. Dev, apakah kau sudah gila? Jin Buhuan berkata dengan tergesa-gesa, gerbang reinkarnasi tidak dapat diprediksi, dan penguasa reinkarnasi bahkan lebih sulit dipahami. Zan E dan Sui Yuming hanyalah pionnya. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, terlalu berbahaya untuk memasuki wilayahnya secara gegabah. Li Baichuan juga memberi nasihat, anak muda, jiwa klan Hu itu penting, tetapi tidak perlu terburu-buru. Kita bisa merencanakan terlebih dahulu dan mencari tahu detail gerbang reinkarnasi. Du Guao berkata dengan suara berat, setidaknya kita harus menunggu sampai kita telah mengatur ulang 12 langit dan memobilisasi semua kekuatan kita sebelum menuju ke sana bersama-sama. Setelah hening sejenak, Raja Iblis Awan Merah angkat bicara, Dev, Raja Reinkarnasi itu bukanlah makhluk yang baik hati. Senior Musa juga mengatakan bahwa itu mungkin proyeksi dari kehendak kuno, yang memiliki beberapa hukum reinkarnasi. Meskipun kekuatan kekacauanmu saat ini kuat, hasil melawan keberadaan seperti itu tidak pasti. Meskipun kerumunan berusaha membujuknya, Dev tetap tenang tetapi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya menghargai kebaikan Anda. Dia berkata perlahan, tetapi semakin lama jiwa-jiwa klan Hu tinggal di gerbang reinkarnasi, semakin besar risiko mereka sepenuhnya diasimilasi jiwa-jiwa klan Hu harus diselamatkan. Ini adalah sesuatu yang telah saya janjikan kepada Guru Hu dan saya harus melakukannya. Dia menatap bayangan samar gerbang reinkarnasi di kejauhan, cahaya kompleks berkilat di matanya. Selain itu, aku memiliki benih asal kekacauan di dalam diriku, yang memiliki efek penahan halus pada kekuatan reinkarnasi. Sekarang setelah istana jalan jahat baru saja dihancurkan, penguasa reinkarnasi mungkin belum sepenuhnya menyadarinya, sehingga ini menjadi kesempatan yang sempurna. Tapi, Jin Buhuan ingin membujuknya lagi. Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan tersenyum tipis, jangan khawatir, semuanya, aku tahu apa yang kulakukan. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, aku akan mundur tepat waktu. Dan, dia berhenti sejenak, tanda pusaran kacau di telapak tangannya sedikit bercahaya, aku juga ingin melihat bagaimana kekuatan kacau ini dibandingkan dengan hukum reinkarnasi yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Dev tidak berkata apa-apa lagi. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya abu-abu yang kabur dan terbang lurus menuju altar di puncak samsara. Dev, teriak Raja Iblis Awan Merah, hendak mengikuti. Mohon tunggu, Pak. Suara Dev terdengar dari kejauhan, perjalanan ini berbahaya, tetapi aku bisa mengatasinya sendiri. Kau tetap di sini dan bantu ketua sekte Jin dan yang lainnya mengatur kembali situasi. Jika aku tidak kembali dalam 3 hari. Dia tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi maksudnya sudah jelas. Raja Iblis Awan Merah berhenti di udara, pergumulan terpancar di mata iblisnya yang merah menyala, sebelum akhirnya menggertakkan giginya dan berhenti. Dia tahu bahwa begitu Dev mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, menurutinya mungkin hanya akan menjadi beban. Jin Buhuan dan yang lainnya memperhatikan kepergian Dev dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, nasib mereka tidak pasti. Sampaikan perintahnya. Jin Buhuan menarik napas dalam-dalam.
Kumpulkan semua kekuatan dan pasang formasi besar di luar aula jalan jahat. Jika rekan Taois Dev belum kembali dalam 3 hari, kita akan melancarkan serangan besar-besaran ke gerbang reinkarnasi. Ya, aula jalan jahat, di atas altar. Gerbang reinkarnasi yang menjulang setinggi 100 kaki itu berdiri diam, pusaran abu putihnya berputar perlahan di dalamnya, memancarkan aura kuno yang membuat bulu kuduk merinding. Pintu itu diukir dengan rune yang rumit dan tak terhitung jumlahnya, beberapa menyerupai pengorbanan hewan, beberapa seperti pergerakan bintang, dan beberapa sama sekali tidak dapat dipahami. Dev mendarat di tepi altar, dengan tenang memeriksa pintu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hukum reinkarnasi yang terpancar dari pintu itu secara halus bertentangan dengan hukum dunia ini, namun keduanya secara paksa terintegrasi membentuk keseimbangan yang aneh. Pendekatan yang tidak konvensional ini sungguh menakjubkan. Jiwa klan Hu, gumam Dev pada dirinya sendiri, dengan kilatan tekad di matanya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melangkah maju dan berjalan lurus menuju gerbang reinkarnasi. Begitu dia melangkah ke area dalam radius 10 zang dan gerbang, perubahan aneh terjadi. Bas! Rune-rune di gerbang reinkarnasi menyala serentak, cahaya putih keabu-abuannya bersinar terang. Pusaran di dalam pintu tiba-tiba mempercepat kecepatan putarannya, dan gaya hisap yang mengerikan muncul darinya. Pada saat yang sama, raungan, ratapan, dan permohonan yang tak terhitung jumlahnya bercampur aduk terdengar dari dalam pintu, seolah-olah miliaran makhluk hidup sedang berjuang di dalamnya. Itu adalah fragmen kesadaran yang tertinggal dari makhluk-makhluk yang dilahap dan diasimilasi oleh gerbang reinkarnasi. Dev mendengus dingin, dan bintang-bintang kacau di dalam tubuhnya perlahan berputar, secara alami membuka lapisan domain kacau yang kabur yang sepenuhnya mengisolasi suara dan gaya hisap tersebut dari luar. Dia terus maju, dan saat tubuhnya menyentuh pusaran berwarna abu putih di dalam pintu. Dunia sedang berputar. Distorsi ruang waktu. Dev merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam pusaran tanpa akhir, dengan cahaya, suara, dan potongan-potongan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di hadapannya. Di sana terdapat ekstasi para kultivator yang mencapai terobosan, keputusasaan makhluk hidup yang sekarat, naik turunnya dinasti, dan keagungan kelahiran dan kematian bintang-bintang. Inilah derasnya ingatan semua makhluk hidup yang ditelan dan direkam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum gerbang reinkarnasi. Jika seorang kultivator biasa memasuki tempat ini, kekuatan dahsyat dari gelombang ingatan ini akan cukup untuk menghancurkan jiwa mereka dan mengasimilasi mereka ke dalam gerbang reinkarnasi. Namun, alam kekacauan Dev tetap stabil seperti batu, menghalangi semua derasnya ingatan dari luar, memungkinkannya untuk mengamati dengan tenang dari sudut pandang orang luar. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, mungkin hanya sesaat, mungkin juga selamanya. Semua kekacauan itu berakhir secara tiba-tiba. Dev, dengan kedua kakinya menapak kuat di tanah, membuka matanya. Di hadapanku terbentang dunia yang sama sekali asing. Langit selalu berwarna abu putih, tanpa matahari, bulan, dan bintang, hanya diselimuti oleh lingkaran cahaya abu-abu yang kabur. Tanah itu tandus, tertutup bebatuan abu-abu berbentuk aneh. Di kejauhan, sebuah sungai abu-abu berkelok-kelok mengalir perlahan, dan wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya dan terdistorsi samar-samar terlihat mengambang di air. Udara dipenuhi aura reinkarnasi yang kaya, lebih dari 10 kali lebih murni daripada dunia luar, namun juga membawa rasa keheningan yang mencekam, dingin, dan keteraturan yang tak terbantahkan. Segala sesuatu di sini batu, sungai, udara, cahaya tampaknya diatur oleh hukum yang sama. Reinkarnasi. Inilah dunia batin gerbang reinkarnasi. Negeri reinkarnasi. Dev melihat sekeliling, ekspresinya serius. Dia bisa merasakan bahwa di sini, hukum-hukum dunia luar sangat melemah, dan digantikan oleh hukum reinkarnasi yang maha kuasa. Meskipun kekuatan kacau yang dimilikinya mampu menahan erosi, namun operasinya agak lambat. Tepat saat itu, kabut kelabu menyembul ke depan, dan 3 sosok perlahan muncul. Mereka adalah 3 makhluk humanoid yang seluruhnya terbentuk dari kabut abu-abu keputihan. Mereka tidak memiliki fitur wajah atau pakaian, dan hanya berdiri di sana dengan tenang, namun mereka memancarkan aura yang kuat. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari penjaga reinkarnasi sebelumnya, dan mungkin bahkan lebih kuat. Bab 5977, 3 orang tewas. Penyusup, matilah. Suara serak yang tumpang tindih terdengar serentak dari ketiga mulut abu-abu itu, seolah-olah banyak orang sedang berbicara bersama. Bahkan sebelum kata-kata selesai diucapkan, ketiga sosok abu-abu itu bergerak bersamaan. Mereka tidak menggunakan senjata sihir atau kekuatan supranatural, mereka hanya mengangkat tangan, mengepalkan tinju, dan mengayunkannya. Namun tindakan sederhana ini memicu gema hukum-hukum reinkarnasi di seluruh negeri. Boom, boom, boom. 3 kepalan tangan berwarna abu putih melayang di udara. Kemanapun kepalan tangan itu lewat, ruang secara paksa, bereinkarnasi, masa muda berubah menjadi usia tua, kehidupan baru berubah menjadi pembusukan, dan eksistensi cenderung menuju kehampaan. Ini adalah metode mengerikan yang secara langsung menerapkan hukum reinkarnasi pada sebuah serangan. Mata Dev menyipit, tak berani lengah. Ia mengepalkan tinju kanannya, mengumpulkan kekuatan kekacauan, dan melayangkan pukulan. Kekacauan melanggar hukum. Jejak kepalan tangan abu-abu yang kacau bertabrakan dengan 3 jejak kepalan tangan reinkarnasi di udara. Tidak ada ledakan dahsyat, hanya suara meleleh yang aneh. Desis-desis-desis. Saat jejak tinju kekacauan dan jejak tinju samsara bersentuhan, mereka mulai saling mengikis dan melemahkan dengan dahsyat.
Kekuatan kekacauan berupaya membongkar hukum reinkarnasi, sementara hukum reinkarnasi berupaya mengasimilasi kekuatan kekacauan. Pada akhirnya, jejak tinju kekacauan Dev sedikit lebih unggul, menghancurkan ketiga jejak tinju reinkarnasi. Namun, ia juga menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Guncangan susulan menghantam ketiga sosok abu-abu itu, hanya menyebabkan mereka mundur beberapa langkah. Tubuh berkabut mereka bergetar sesaat sebelum kembali normal. Pengendalian yang begitu kuat atas hukum reinkarnasi. Pikir Dev dalam hati dengan terkejut. Ketiga sosok abu-abu ini jelas bukan makhluk hidup sungguhan, melainkan penjaga atau inkarnasi yang dibentuk oleh hukum reinkarnasi. Di sini, mereka diberkati oleh seluruh siklus reinkarnasi yang membuat mereka pada dasarnya abadi. Kita harus bertindak cepat dan tegas, kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Pikiran Dev berpacu, dan dengan jentikan tangan kanannya, pedang pembunuh naga muncul di genggamannya. Di bilah pedang, energi kacau, siklus 5 elemen, api sejati bumi, dan bayangan naga emas muncul secara bersamaan. Keempat kekuatan itu menyatu sempurna, berubah menjadi aura pedang kacau yang berwarna abu-abu dengan cahaya bintang 4 warna. Kekacauan, penciptaan langit dan bumi. Dev melancarkan serangan pedang. Serangan pedang ini tidak lagi mengejar variasi yang halus, melainkan menonjolkan karakteristik paling penting dari kekuatan kacau, membuka diri, dan evolusi, hingga ke titik ekstrim. Kemanapun energi pedang itu lewat, energi reinkarnasi berwarna abu putih itu didorong dan dicabik-cabik secara paksa, seolah-olah berusaha menciptakan wilayah kacau di tanah reinkarnasi yang tandus ini. Ketiga sosok abu-abu itu sepertinya merasakan kengerian serangan pedang dan bereaksi berbeda untuk pertama kalinya. Alih-alih menerima serangan secara langsung, mereka secara bersamaan berpencar, berubah menjadi 3 gumpalan kabut abu-abu yang menyatu ke dalam siklus energi di sekitarnya. Sesaat kemudian, kabut abu putih di seluruh negeri reinkarnasi berkobar hebat, mendesak Dev dari segala arah. Di tengah kabut, rantai, pedang, dan anak panah berwarna abu putih yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan menghujani Dev. Ini bertujuan untuk menggunakan kekuatan seluruh negeri reinkarnasi untuk sepenuhnya menekan dan mengasimilasi dirinya. Keterampilan yang sepele. Dev tetap tenang saat ia melepaskan kekuatan penuh dari domain kekacauan miliknya, menyebabkan diameternya melonjak dari 100 sang menjadi 300 sang. Di dalam alam tersebut, energi kacau bergejolak seperti arus deras yang mengamuk, kelima elemen berputar dan berevolusi menjadi bumi, api, air, dan angin. Api sejati dari elemen bumi berkobar hebat untuk memurnikan semua kekuatan asing, dan bayangan naga emas berputar-putar dan meraung untuk menekan semua kejahatan. Semua serangan abu putih yang datang dengan cepat terurai dan diasimilasi setelah memasuki alam kekacauan. Ketiga sosok abu-abu itu terbentuk kembali dan berdiri di luar batas. Tubuh berkabut itu berfluktuasi dengan hebat, jelas menunjukkan ketakutan ekstremnya terhadap alam kekacauan. Karena kau tak mau keluar, maka aku akan memaksamu. Dev mencibir, menggenggam pedang pembunuh naga dengan kedua tangan, mengarahkan ujungnya ke bawah dan menancapkannya ke tanah. Kekacauan, penindasan bumi. Gemuruh. Berpusat pada pedang pembunuh naga, cincin riak abu-abu yang kacau menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang menakjubkan. Kemanapun riak itu lewat, tanah padat di negeri reinkarnasi retak sedikit demi sedikit, dan bebatuan abu putih terkikis dan berubah bentuk oleh kekuatan kekacauan. Tanah di bawah ketiga sosok abu-abu itu bergetar hebat, memaksa mereka untuk melarikan diri. Sekarang, kilatan cahaya muncul di mata Dev. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya dan mengarahkan tangan kanannya seperti pedang, membidik 3 sosok abu-abu di udara. Kekacauan, kembali 3 kali lipat ke asal. 3 sinar abu-abu melesat serentak dari ujung jarinya, kecepatannya melampaui pikiran, dan langsung mengenai ketiga sosok abu-abu itu. Kali ini, cahaya abu-abu itu tidak menyerang tubuh mereka secara langsung, melainkan menembus inti dada mereka, tempat, simpul, hukum reinkarnasi terkonsentrasi. Ketiga sosok abu-abu itu membeku secara bersamaan, kabut bergolak hebat dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Mereka mencoba menggunakan hukum reinkarnasi untuk melawan, tetapi kekuatan kekacauan telah merasuki titik-titik hukum tersebut, mulai menghancurkan strukturnya dari dalam. Merusak. Dev berteriak pelan. Dor, dor, dor. Ketiga sosok abu-abu itu meledak secara bersamaan, berubah menjadi 3 gumpalan energi reinkarnasi murni. Kali ini, mereka gagal berkumpul kembali karena simpul hukum telah hancur total oleh kekuatan kekacauan. 3 gumpalan energi reinkarnasi itu melayang di udara sejenak sebelum diserap dan diubah oleh alam kekacauan Dev, menjadi nutrisi bagi pertumbuhan alam tersebut. Setelah mengalahkan ketiga penjaga berbaju abu-abu itu, Dev sama sekali tidak merasa tenang, sebaliknya, ekspresinya malah menjadi semakin serius. Dia mendongak ke kedalaman negeri reinkarnasi. Di sana, kabut abu-abu keputihan perlahan terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan jalan lurus. Di ujung jalan, sebuah istana abu-abu yang megah dapat terlihat samar-samar. Sebuah suara agung dan acuh tak acuh, yang seolah berasal dari zaman yang tak terhingga, datang dari arah istana, bergema di seluruh negeri reinkarnasi. Sang pewaris kekacauan, kau akhirnya tiba. Suaranya tanpa emosi, namun mengandung aura acuh tak acuh yang seolah memandang rendah semua makhluk hidup. Dev menggenggam erat pedang pembunuh naga dan berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang jalan menuju istana abu-abu. Saat ia melangkah ke anak tangga di depan istana, gerbang istana terbuka tanpa suara.
Di dalam aula utama, tak ada apapun kecuali bola cahaya abu putih yang terus berubah bentuk, tergantung di platform tertinggi di bagian terdalam aula. Di dalam bola cahaya itu, tak terhitung banyaknya wajah yang samar-samar terlihat muncul dan menghilang, beberapa menangis, beberapa tertawa, beberapa gembira, dan beberapa sedih. Apakah itu wujud sejati dari Tuhan reinkarnasi? Ataukah itu manifestasinya di dunia ini? Bab 5978, jaraknya terlalu besar. Serahkan jiwa-jiwa klan Hu, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Dev berdiri di tengah aula, suaranya tenang namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Hehehe. Tawa rendah terdengar dari bola cahaya berwarna abu putih itu, tawa yang penuh ejekan dan rasa iba, selamatkan aku dari kematian. Pewaris kekacauan, tahukah kau bahwa nasibmu telah ditentukan sejak kau melangkah ke negeri reinkarnasi? Oh. Dev mengangkat alisnya. Ditakdirkan untuk apa? Ia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari diriku, untuk menjadi nutrisi bagi pertumbuhan siklus reinkarnasi. Suara penguasa reinkarnasi berubah dingin, kekuatan kekacauanmu memang istimewa, dan itu memiliki efek menahan hukum reinkarnasiku. Tetapi ini adalah wilayah kekuasaanku, dan aku mengendalikan sebagian dari hukum reinkarnasi di alam ini. Kau tidak punya peluang untuk menang. Begitu dia selesai berbicara, energi reinkarnasi di aula utama tiba-tiba melonjak. Rantai hukum berwarna abu putih yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari kehampaan, melilit Dev seperti makhluk hidup. Rantai-rantai ini berbeda dari yang digunakan dalam serangan sebelumnya. Rantai-rantai ini dipenuhi dengan rune lengkap hukum reinkarnasi, yang memuat makna sejati dari hukum-hukum tertinggi seperti kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, sebab dan akibat, dan reinkarnasi roh sejati. Ini adalah serangan sejati yang didasarkan pada hukum alam, menyentuh asal mula Dao Agung itu sendiri. Ekspresi Dev sedikit berubah. Dia melepaskan kekuatan penuh dari domain kekacauan miliknya, dan pada saat yang sama, pedang pembunuh naga melepaskan energi pedang kacau yang tak terhitung jumlahnya, menebas ke arah rantai hukum tersebut. Lonceng Natal. Energi pedang yang kacau itu menghantam rantai hukum, dan yang mengejutkan, menghasilkan bunyi dentingan logam. Rantai-rantai itu bergetar hebat, dan rune di permukaannya berkedip-kedip, tetapi rantai-rantai itu tidak putus. Sebaliknya, lebih banyak lagi rangkaian hukum yang muncul dari segala arah, menyelimuti dan menekan wilayah Dev yang kacau lapis demi lapis. Batas wilayahnya dipersempit dari 300 zang menjadi 200 zang, 100 zang, dan 50 zang. Dev merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Bintang-bintang kacau di dalam tubuhnya berputar liar, terus-menerus mengeluarkan energi kacau untuk mempertahankan alamnya, tetapi tingkat konsumsinya jauh melebihi tingkat pemulihannya. Percuma saja. Suara penguasa reinkarnasi terdengar tanpa emosi, di sini, akulah hukum, akulah ketertiban. Meskipun kekuatan kekacauanmu dapat menahan reinkarnasi, perbedaan magnitudonya terlalu besar. Ini seperti secangkir air dapat memadamkan lilin, tetapi tidak dapat memadamkan lautan api. Ya. Kilatan tajam terpancar di mata Dev. Mari kita lihat apakah lautan apimu akan melahapku terlebih dahulu, atau apakah aku akan menguapkan secangkir airmu terlebih dahulu. Dia tak lagi menahan diri, mendorong bab sejati pemurnian ki primordial, hingga batasnya, sepenuhnya menyatukan keempat kekuatan di dalam tubuhnya, dan menyebabkan bintang-bintang kacau meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekacauan, penciptaan langit dan bumi. Dev menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan melepaskan serangan terkuatnya hingga saat ini ke arah bola cahaya tempat penguasa reinkarnasi berada. Serangan pedang ini mewujudkan semua wawasannya tentang dao kekacauan, menciptakan langit dan bumi dari kekacauan, menegakkan keteraturan dari ketidakteraturan, dan mengembangkan segala sesuatu dari ketiadaan. Di tempat cahaya pedang melintas, aura reinkarnasi berwarna abu putih terpisah secara paksa, rantai hukum putus sedikit demi sedikit, dan seluruh aula bergetar. Serangan pedang ini sebenarnya berhasil menembus penindasan hukum negeri reinkarnasi untuk sesaat, membuka jalan menuju penguasa reinkarnasi. Cahaya pedang akhirnya mengenai bola cahaya abu putih itu. Swoosh! Bola cahaya itu bergetar hebat, cahaya putih keabu-abuannya meredup sepertiga, dan terdengar erangan teredam dari dalamnya. Luar biasa, sungguh ciptaan kekacauan yang menakjubkan. Untuk pertama kalinya, suara dewa reinkarnasi mengandung fluktuasi emosi kejutan, dan bahkan sedikit kegembiraan. Potensimu lebih besar dari yang kubayangkan. Dengan melahapmu, hukum reinkarnasiku mungkin akan berkembang lebih jauh, bahkan mungkin mengisi kekosongannya. Ingin melahapku? Mari kita lihat apakah kau mampu. Dev mengertakkan giginya dan melepaskan serangan pedang lainnya. Namun kali ini, sang penguasa reinkarnasi tidak lagi hanya membela secara pasif. Bola cahaya abu putih itu tiba-tiba berubah menjadi hantu raksasa abu putih setinggi 10 kaki. Wajah raksasa itu tampak kabur, hanya sepasang mata yang menyerupai dua pusaran abu putih yang berputar-putar, dalam dan tak berujung. Reinkarnasi, kesengsaraan kelahiran kembali. Hantu raksasa itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dev. Tiba-tiba, Dev merasakan kekuatan yang tak tertahankan menghampirinya. Kekuatan itu bukanlah serangan terhadap tubuh fisik maupun serangan terhadap jiwa, melainkan bertindak langsung pada eksistensi, dirinya sendiri, pada sebab dan akibat, takdir, dan reinkarnasinya. Banyak sekali gambar yang terlintas di depan matanya.
Dia melihat tangisannya sendiri saat lahir, kesulitan kultivasi masa kecilnya, gemetaran saat membunuh untuk pertama kalinya, kesedihan kehilangan orang yang dicintai, dan keputusasaan atas kematian leluhur api bumi. Ini adalah siklus yang pernah dialami di masa lalu. Selain itu, ada banyak sekali masa depan yang belum pernah ia alami, namun mungkin saja masih bisa terjadi. Ia melihat dirinya sepenuhnya diasimilasi oleh hukum reinkarnasi, menjadi mayat hidup, ia melihat dirinya binasa dalam pertempuran, jiwanya tersedot ke gerbang reinkarnasi, ia melihat dirinya mengalahkan penguasa reinkarnasi, hanya untuk kemudian fondasi daunnya runtuh karena konsumsi yang berlebihan. Ini adalah kemungkinan siklus di masa depan. Fragmen-fragmen reinkarnasi masa lalu, sekarang, dan masa depan secara bersamaan menyerang jiwa Dev, bertujuan untuk menjerumuskannya ke dalam ilusi reinkarnasi yang tak berujung, menyebabkannya kehilangan jati diri, dan akhirnya diasimilasi oleh hukum reinkarnasi. Betapa mengerikan kekuatan ilahi reinkarnasi. Dev menggertakkan giginya dan berpegang teguh pada pikirannya, mengecilkan wilayah kekacauannya hingga 3 kaki di sekitar tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk melawan serangan yang secara langsung menargetkan asal-usulnya. Namun serangan dari Dewa Reinkarnasi datang bergelombang demi bergelombang. Reinkarnasi, tebasan karma. Hantu raksasa itu mengangkat tangannya lagi, dan garis-garis sebab akibat berwarna abu putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Garis tertebal di antara garis-garis ini menghubungkan Dev dengan Dewa Reinkarnasi. Hantu raksasa itu menggenggam benang sebab dan akibat lalu menariknya dengan tajam. Engah. Dev terpukul seolah terkena pukulan berat, memuntahkan seteguk darah, dan auranya langsung melemah 3 poin. Ini bukan serangan fisik, serangan ini secara langsung memutus sebab dan akibat, merusak sumbernya. Jika dia tidak dilindungi oleh kekuatan kekacauan, serangan itu sudah cukup untuk menyebabkan retakan yang tak dapat diperbaiki pada fondasi daunnya. Reinkarnasi, takdir berubah. Hantu raksasa itu mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia bermaksud untuk secara langsung mengubah nasib Dev, secara paksa mengubah nasibnya dari hidup menjadi mati. Dev merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat mendorongnya dari keadaan hidup menuju kematian. Sialan, apakah ini kekuatan makhluk yang benar-benar menguasai hukum? Rasa tak berdaya tiba-tiba muncul di hati Dev. Bab 5979, Penderitaan Reinkarnasi. Meskipun ia menyatu dengan benih asal kekacauan dan kekuatannya meningkat drastis, pemahaman dan penerapannya terhadap hukum-hukum tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan makhluk kuno seperti penguasa reinkarnasi. Ini seperti seorang anak kecil yang, meskipun memiliki senjata ampuh, tidak dapat mengalahkan orang dewasa yang terampil. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kilatan tekad terpancar di mata Chen Ping. Kita akan melawan. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada dantiannya, dan bintang yang kacau itu berputar liar, bahkan muncul retakan kecil di permukaannya. Dia akan secara paksa mengaktifkan kekuatan primordial dari bintang-bintang kacau dan menggunakan teknik rahasia terlarang yang tercatat dalam Kitab Suci Pemurnian Ki Primordial, yang seharusnya tidak dapat dia gunakan pada levelnya saat ini. Namun saat itu juga, cukup sudah. Suara Dewa Reinkarnasi terdengar lantang, bercampur dengan rasa geli, aku telah menyaksikan kekuatanmu. Bagus sekali, kau layak menjadi utusan reinkarnasi, berpangkat tertinggiku. Hantu raksasa itu menarik tangannya, dan Chen Ping merasakan semua serangan lenyap seketika. Namun, kondisinya memburuk drastis. Ia berlumuran darah, auranya lemah, dan domain kekacauannya menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Ia hampir tidak bisa berdiri. Namun, sebelum itu, kamu perlu mengalami seperti apa penderitaan reinkarnasi yang sesungguhnya. Suara sang penguasa reinkarnasi berubah dingin, hanya dengan begitu kau akan mengerti betapa bodohnya memberontak terhadapku. Begitu selesai berbicara, hantu raksasa itu membuka telapak tangannya ke arah Dev. Di telapak tangannya, sebuah pusaran berwarna abu putih berputar perlahan, memancarkan aura yang membuat jiwa Dev bergetar. Itulah perwujudan dari hakikat hukum reinkarnasi itu sendiri. Tanggunglah siklus reinkarnasi. Ketika kau telah melewati 100 kehidupan, merasakan semua kepahitan dunia, dan akhirnya kehilangan dirimu sendiri, aku akan datang untuk membimbingmu, memberimu kehidupan baru, dan menjadi hamba setiaku. Pusaran itu terlepas dari telapak tangan raksasa dan perlahan terbang menuju Dev. Dev ingin melawan dan melarikan diri, tetapi tubuhnya seolah terikat oleh belenggu tak terlihat, tidak mampu bergerak. Kekuatan kacau yang dimilikinya telah benar-benar habis, dan jiwanya terluka parah dalam serangan sebelumnya. Saat ini, dia bahkan tidak mampu mengerahkan secercah kekuatan pun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pusaran berwarna abu putih itu menghilang ke ruang di antara alisnya. Dingin. Dingin yang tak berujung. Lalu datanglah kegelapan. Kegelapan total. Kesadaran Dev, seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin, bergoyang dalam kegelapan sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Tepat sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, ia samar-samar mendengar suara acuh tak acuh dari Dewa Reinkarnasi. Sampai jumpa 100 tahun lagi. Kuharap saat itu kau akan mengerti apa itu. Takdir. Di depan mata kami, secercah cahaya terakhir lenyap. Dev terperosok ke dalam kegelapan abadi. Negeri reinkarnasi telah kembali sunyi. Hanya bola cahaya abu putih itu yang melayang tanpa suara, di dalamnya tak terhitung banyaknya wajah yang muncul dan menghilang, dan sebuah wajah baru yang buram perlahan-lahan terbentuk. Sanshan, tolong bukakan pintunya.
Saat itu, Dev berdiri di depan rumah geng Sanshan, berteriak berulang kali. Dev, dasar narapidana, pergi dari sini. Putriku akan menikah dengan Xiao Lei. Ibu geng Sanshan, Jia Meili, menendang Dev dengan keras dan berkata. Mustahil. Dev menggelengkan kepalanya. Geng Sanshan kemudian melangkah maju, mengeluarkan beberapa ratus yuan, dan melemparkannya ke wajah Dev, pergi sana. Kenapa tidak? Aku akan menikahi kakak Lei. Geng Sanshan, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Lihatlah pedang pembunuh nagaku. Dev, dengan wajah yang dipenuhi amarah, melambaikan tangannya, hendak melepaskan pedang pembunuh naga. Namun setelah melambaikan tangan cukup lama, tidak ada hasil yang didapatkan. Dev, apa kau berusaha membuat hari pernikahanku sengsara, dasar bajingan? Iringan pengantin tiba, dan Xiao Lei keluar dari mobil lalu berteriak pada Dev. Tatapan mata Dev berkilat penuh niat membunuh saat ia menatap Xiao Lei. Xiao Lei, apakah kau percaya padaku? Aku tidak percaya, pukul dia. Xiao Lei melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal maju dan mulai memukul serta menendang Dev. Tinju cahaya suci. Dev melayangkan pukulan, mengenai perut seorang pengawal. Kau berani melawan, dasar bajingan. Pengawal itu marah dan memukulnya lebih keras lagi. Tak lama kemudian, Dev tergeletak di tanah dengan wajah memar dan bengkak. Jia Meili hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Jiang Sanshan masuk ke mobil pengantin dan pergi, lalu meludahi Dev. Dev menahan rasa sakit yang luar biasa saat ia bangkit, memperhatikan iring-iringan kendaraan yang pergi dengan ekspresi bingung. Di mana kemampuanku? Di mana energi kekacauanku? Mencicit. Menabrak. Dev baru saja berdiri ketika ia ditabrak mobil. Su Yuki keluar dari mobil. Dev sangat gembira melihat Su Yuki. Dia segera bangkit, melangkah maju, dan meraih Su Yuki, sambil berkata, Yuki, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apa kau baik-baik saja? Siapakah kamu? Kamu menghalangi jalan, minggir. Su Yuki mendorong Dev menjauh dan pergi. Yuki, Yuki. Dev meraung sambil mengejar mobil itu. Kakek, lihat pria itu yang berlumuran darah. Dia mencoba menipu seseorang, tapi gagal. Sepertinya dia dipukuli. Gulinger sedang berjalan-jalan dengan Gu Wentian ketika dia melihat Dev berlumuran darah dan berkata. Linger, ambilkan dia 100 yuan. Dia masih sangat muda, mengapa dia tidak belajar menjadi orang baik? Gu Wentian menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Gulinger mengangguk, mengeluarkan 100 yuan dan melemparkannya ke Dev. Kakekku berkata, kau masih sangat muda, jangan mencoba merekayasa kecelakaan demi uang di masa depan. Linger, senang sekali bertemu denganmu. Dev sangat gembira melihat Gulinger. Gulinger ketakutan, bajingan, aku tidak mengenalmu. Pergi sana, aku dari paviliun penjaga. Hati-hati atau aku akan menangkapmu. Setelah mengatakan itu, Gulinger segera menarik Gu Wentian pergi. Dev menatap kosong ke segala arah. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka tidak lagi mengenalinya? Tak berdaya, Dev pulang ke rumah dan mendapati beberapa preman menuntut uang dari ibunya, Tang Hongying. Ibunya sendiri buta dan gemetar saat menerima uang itu. Hentikan. Kalian bajingan, minta maaf pada ibuku sekarang juga. Melihat itu, Dev berteriak kepada sekelompok preman. Dev, kau baru saja dibebaskan, dan kau malah semakin berani berbicara kepada kami seperti itu. Seorang preman botak menatap Dev, mencibir, lalu melayangkan pukulan. Hubungi saya. Beberapa preman memukuli Dev, dan Tang Hongying hanya bisa berlutut di tanah, menangis dan memohon, sebelum menyerahkan uang itu kepada mereka. Setelah para preman itu pergi, Dev berbaring di tempat tidur, matanya kosong, seluruh tubuhnya mati rasa. Dia merasa jantungnya telah mati. Bagaimana bisa hidupku menjadi seperti ini? Tepat ketika Dev merasa benar-benar putus asa, sebuah suara menarik hatinya yang sudah mati dari neraka ke surga. Dev, sudah waktunya bangun. Bersambung.